Info dari stasiun ini. Hari ini pukul 23.10. Di dekat Simpang Naga Jalan Sentosa. Dari arah utara ke selatan. Telah terjadi kecelakaan tabrakan dua mobil. Saat ini polisi lalu lintas sudah tiba di lokasi. Prama. Sayang. Aku. Rania. Kamu tidak apa? Kak Brahma. Kamu masih terluka, jangan banyak bergerak. Aku tahu kamu akan datang menyelamatkanku. Luka ini sudah tidak terlalu sakit. Prama Wijaya. Padahal kita begitu saling mencintai. Tapi sejak kapan kamu berubah jadi seperti ini? Apakah setahun yang lalu, Prama? Kamu, bukankah aku sudah menyewa perawat pribadi untukmu? Yulia, Rania sedang tidak enak badan. Aku tidak punya waktu bertengkar denganmu sekarang. Atau, sekali lagi. Kenapa minum sebanyak ini? Minumlah sup ini dulu. Sup herbal lagi. Tidak bisakah ada menu lain? Jangan pedulikan dia. Kakak ipar. Ayo makan permen. Atau mungkin lebih awal lagi? Aku tidak ingin karena pernikahan kita. Rania cari tai kancing orang. Menikahlah denganku, harus dirahasiakan. Yulia, kamu akan mengertiku, kan? Tapi kamu yang 10 tahun lalu. Jelas tidak seperti ini. Yulia, menikahlah denganku. Namaku Brahma Wijaya. Aku tinggal di sebelah rumah. Jika nanti kamu disakiti, datanglah padaku. Aku akan selalu melindungi. Hei, Yulia, kalau mereka mengganggumu lagi. Kenapa takut? Bukankah kamu bilang, akan melendanjuku? Jika suatu hari aku menyakitimu, jangan menoleh ke belakang, tinggalkan aku, mengerti? Jangan menoleh ke belakang, tinggalkan aku, mengerti? Baik. Aku berjanji padamu. Aku akan meninggalkan dan tidak akan menoleh ke belakang. Kasihan sekali. Aku dengar dia adalah istri sah Pak Brahma. Tapi sudah selama ini, dia belum pernah datang menjenguk. Dia hanya fokus pada pelakor itu. Kamu sudah gila. Berani-beraninya menggosipkan Presiden Direktur Grup Wijaya. Ini, bagaimanapun, dia baru ditemukan kembali. Menurutku, Pak Brahma sama sekali tidak menganggap istrinya ini ada. Pergi. Apa-apaan ini? Ini rumah sakit. Ayah. Keluar semua. Pergi. Ibu. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak berhati busuk sepertimu. Baru pulang sudah membuat rumah jadi ricuh. Bahkan adikmu jadi terluka karenamu. Bukan begitu. Rania Yang. Dia yang memaksa. Cukup. Kalau bukan karena kamu yang memaksa, Rania keluar di tengah malam. Apakah dia akan kecelakaan? Aku menyakitinya. Kakak. Aku tiba-tiba ingin pergi ke Jalan Akasia. Kakak temani aku. Mau ya? Tidak mau. Kakak ipar. Kakak sepertinya
Masih membenciku, ya? Rania sudah bicara seperti itu, temani dia pergi. Tidak punya waktu. Aku harus pergi ke bandara, menjemput Charles. Kakak ipar. Yoko, pergi ke bandara jemput seseorang. Hasil evaluasi Charles menyangkut nasib grup Wijaya. Kali ini bisakah Kamu tidak akan mengecewakanku. Kan? Kakak, lihat. Apapun yang kamu cukup dengan satu isyarat dariku. Itu akan jadi milikku. Tapi kurasa, itu masih belum cukup. Keberadaanmu sungguh sangat mengganggu. Jadi, silakan mati saja. Jadi bisu, bicaralah. Setelah ini, masih berani menuduh Rania? Aku tidak berbohong. Kakak, aku tahu kamu masih menyalahkanku. Ayah, ibu, aku tahu, aku bukan anak kandung kalian. Tapi aku merebut posisi kakak selama bertahun-tahun. Jadi wajar kalau kakak punya dendam di hati. Aku tidak menyalahkannya. Rania, kamu masih berbohong. Hari itu jelas kamu yang memintaku keluar, lalu membuatku kecelakaan. Baik, baik, baik. Kalau kakak bilang begitu, berarti memang begitu. Asal kakak tidak marah lagi, aku tidak keberatan. Yulia. Rania jadi seperti ini karenamu. Dia masih membelamu, dan kamu masih menuduhnya. Aku beritahu kamu. Jika nanti, kamu berani lagi menuduh Rania, jangan panggil kami ayah dan ibu lagi. Ayah, kamu ini, untuk apa repot-repot menerimanya kembali? Hanya membuat Rania kesal. Ternyata, kalian tidak pernah sedetik pun menganggapku anak kalian. Brahma Wijaya, hari itu kamu juga ada di sana, katakan. Siapa di antara aku dan dia yang berbohong? Katakan. Siapa di antara aku dan dia yang berbohong? Yulia, kamu adalah istriku. Aku tidak bisa membantumu berbohong. Kamu minta maaf pada Rania. Masalah ini kita anggap selesai. Aku berbohong? Brahma Wijaya. Hebat sekali kamu. Ternyata, Yulia adalah anak kandungnya. Tapi mereka jelas lebih baik pada anak angkatnya. Aku menyuruhmu berbohong. 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 Aku berbohong. Rania harus ganti perban. Aku akan menemaninya. Kamu bertengkar dengan Rania. Itu sepenuhnya salahmu sendiri. Setelah ini, introspeksi dirimu baik-baik. Pergi. Kamu masih terluka, mereka tidak sepadan. Terima kasih. TAPI. Aku harus keluar rumah sakit. Tidak bisa. Nona Yulia, jika kamu bersikeras keluar rumah sakit, aku akan katakan luka sangat parah dalam seminggu. Tolak semua kunjungan. Tapi dengan kondisi tubuhmu saat ini, meskipun keluar rumah sakit, kamu harus tetap istirahat total. Kalau tidak, Aku akan melakukannya. Kalau begitu, aku merepotkan kalian. astaga, Pak Brahma ini royal sekali, ya. Demi merayakan ulang tahun nona muda kedua Hartono, dia sampai menyewa semua 48 layar raksasa di kota.
Kamu tidak mengerti, cinta sejati itu memang begini. Mungkin besok mereka akan go public. Menikah selama 3 tahun. Tapi tidak ada yang tahu. Padahal aku adalah istrimu. TAPI. Setelah ini, kita tidak akan bertemu lagi. Kamu pernah bilang akan menikahiku. Apakah itu benar? Asal itu kamu. Kapanpun bisa. Bye. Seminggu lagi. Datanglah melamarku. Waktu seminggu. Cukup bagiku untuk membereskan semuanya. Dan meninggalkan semua ini. Nyonya, hujan begitu deras. Kenapa Anda tidak minta sopir menjemput Anda? Ini teh mawar yang biasa Anda minum. Masih hangat. Cepat hangatkan badan Anda. Oh ya. Hari ini hujan deras. Tadi pengantar sayuran menelepon. Katanya tidak bisa mengantar hari ini. Bagaimana dengan sup untuk Tuan? Tidak usah memasak lagi. Benar juga. Sepertinya Tuan tidak akan pulang hari ini. Tidak hanya hari ini. Mulai sekarang, tidak usah memasak lagi. Nyonya, Anda ini. Lalu, buang ini. Nyonya, saya tahu Anda merasa tersakiti. Tapi bukankah kehidupan pernikahan memang begitu? Setidaknya Tuan masih menghargai Anda. Meskipun nona muda kedua sangat dimanjakan, Tuan tidak akan membiarkannya melewati batas Anda. Anda. Karena Anda masih memanggil saya nyonya. Maka perkataan saya di rumah ini masih berarti. Saya bilang, turunkan itu. Tidak hanya itu. Semua foto pernikahan lainnya di rumah ini. Turunkan. Lalabuan. Nyonya sangat menyayangi foto pernikahan ini. Setiap 3 hari sekali selalu dilap. Ada apa kali ini? Mungkinkah Nyonya ingin bercerai? Tidak mungkin. Sebelumnya sudah berkali-kali dia selalu menahannya. Bagaimana mungkin dia pergi? Tianqian. Halo, Tuan. Gawat, Nyonya. Ada APA? Bicara saja pada Nyonya. Yulia Hartono. Bagaimana keadaannya? Kamar Nyonya masih tidak boleh dijenguk. Memangnya baru kali ini dia merasa sakit hati? Aku membawakan Rania sekotak hadiah kecil dari benua barat. Ada cincin berlian merah muda. Carry dan berikan padanya. Berlian merah muda? Ada APA? Cepat berbaring. Berpura-pura sakit parah untuk merayu Kak Brahma. Bagus, Yulia Hartono. Sepertinya kau masih ingin bersaing denganku. Tuan, kenapa jadi begini?
Hello? Nona Yulia. Suami Anda mengirimkan cincin berlian merah muda untuk Anda. Apakah saya kirimkan ke Anda atau... Apa ini? Habis dipukul lalu diusap? Simpan saja untukmu. Tidak bisa, Nona Yulia. Berlian merah muda ini sangat mahal. Anda sudah membantu saya. Jadi menerima imbalan itu wajar. Jika tidak mau, buang saja. Nanti kalau kau tersakiti, jangan lagi menangis sendirian seperti orang bodoh. Datanglah padaku. Aku akan selalu melindungi. Hanya mimpi. Halo, Larazity. Sudah selesai berkemas? Barang-barang sudah hampir beres. Tinggal menunggu. Brahma Wijaya menandatangani surat perjanjian. Baik. Apa kau butuh bantuanku? Tidak perlu. Aku bisa mengurusnya sendiri. Baik. 2 hari lagi aku akan menjemputmu. Larasati, hari ini ada pesta amal. Kau ikut denganku, ya? Akhir-akhir ini aku mungkin tidak ada waktu. Ayolah Larasati, ikut ya. Kau pasti akan tertarik dengan pesta malam ini. Kirana adalah sahabat terbaikku. Nanti entah kapan kita bisa bertemu lagi. Baiklah. Aku akan menemani. Hore, Larasati memang yang terbaik. Larasati, kau kecelakaan, kenapa tidak memberitahuku? Kalau tahu, aku tidak akan mengajak. Sudah, tidak apa-apa. Ayo kita masuk. Loh, ini kakak. Kenapa kau di sini? Apa, kau boleh datang? Larasati tidak boleh. Apa-apaan ini? Perawat bilang, kakak luka parah dan tidak mau menemui siapapun. Tapi malah diam-diam datang ke pesta amal. Kakak pasti masih menyalahkanku, makanya dia tidak mau menemuiku. Jika kau tahu aku tidak ingin melihat wajahmu yang menjijikkan itu, kenapa masih berkeliaran di depanku? Yulia Hartono, apa kau harus berbicara sekejam itu? Aku tidak apa-apa, Kak Brahma. Kakak melampiaskan amarahnya padaku juga tidak apa-apa. Asalkan kakak bahagia. Brahma Wijaya ini keterlaluan jelas-jelas dia suamimu. Tapi sekarang dia malah melindungi jalang kecil ini. Apa-apaan ini? Pria brengsek dan wanita murahan memang cocok satu sama lain. Yulia Hartono, mana sopan santunmu? Sudah demikian anjing. Sebagai adik iparku, kamu tidak berhak menasehatiku kan? Omong kosong apa yang kau katakan? Semua orang di kota Bahari tahu kalau Pak Brahma akan segera menikah. 48 layar raksasa di pusat kota merayakan ulang tahun tunangannya. Siapa yang tidak akan menyebut itu romantis? Aku. Pak Brahma membawa tunangannya ke pesta. Bukannya menemani kekasih kecilnya. Malah membuang waktu berbicara dengan kami di sini. Lihat saja Pak Brahma itu. Dia bucin aku. Tidak sedetik pun jauh. Dari sisi nona muda kedua keluarga Hartono. Sepertinya keluarga Hartono dan keluarga Wijaya akan segera menikah. Entah kapan akan go public, ya? Ya, semua orang tahu. Mereka akan segera menikah. Brahma Wijaya, aku sudah menjadi istrimu selama 3 tahun. Kau, sedikit demi sedikit, menginjak-injak harga diriku, martabat, dan setiap keping sisa perasaanku padamu. Tenang saja. 2 hari lagi. Aku akan mengosongkan posisi untuk tunanganmu. Ayo kita pergi. Mengosongkan posisi, apa maksudmu? Mengosongkan posisi, apa maksudmu?
Jelaskan padaku. Lepaskan. Kak Brahma, kakiku sakit. Bagaimana lukamu? Ini semua salahku karena mengajakmu datang ke sini. Mata jadi kotor pula melihat pemandangan menjijikkan itu. Terima kasih kepada para tamu terhormat yang telah meluangkan waktu untuk hadir di pesta amal kami malam ini. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi lelang. Selanjutnya, ini adalah item terakhir lelang kami malam ini. Kalung safir biru dari Ratu Kerajaan Kuno yang dikenakan pada pernikahan akbarnya di abad ke-14. Terbuat dari 108 berlian dan 1. Lihat, kalung itu. Aku ingat itu yang paling kau inginkan. Ternyata itu. Brahma Wijaya. Jangan berkelahi lagi demi aku di masa depan. Jika aku tidak membelamu, bagaimana kalau kau diganggu? Indah sekali. Apa artinya ini? Nanti setelah kita menikah, aku akan membelikanmu kalung tercantik di seluruh dunia. Yang itu. Omong kosong apa yang kau katakan? Dia masih ingat. Mengingat pun percuma. Kita sudah tidak bisa kembali lagi. Tidak sempat jadi hadiah pernikahan. Tapi bagus juga sebagai hadiah perceraian untuk diriku sendiri. 30 miliar rupiah. Kak Brahma, kalung ini sangat indah, tapi terlalu mahal. Aku seharusnya tidak pantas memilikinya, kan? 50 miliar rupiah untuk nona muda kedua keluarga Hartono. Si Brahma itu, beraninya dia. Padahal kalung itu, hadiah untukmu. Tidak memberikannya saja sudah keterlaluan. Sekarang demi si polos manipulatif itu, dia berani menawar melawamu? Tidak apa-apa. Sekarang aku sendiri yang ingin membeli barang ini, memberikannya pada diriku sebagai hadiah perceraian. Bukankah itu bagus? 62,5 miliar rupiah. 75 miliar rupiah. 87,5 miliar rupiah. 125 miliar rupiah. Gila kali ya, kalung ini. Paling-paling juga 30 miliar rupiah. Pak Brahma dan Nona Laras. Mereka ini sedang berselisih. Ya, sudah santer terdengar kabar baik antara keluarga Hartono dan Wijaya akan segera datang. Pak Brahma melakukan ini. Pantaskah? Ini jelas-jelas karena cinta yang membutakan, kan? Tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan. Asalkan nona muda kedua keluarga Hartono senang, itu saja cukup. Mana dia peduli lagi dengan nona besar Hartono? 150 miliar rupiah. 200 miliar rupiah. Kakak kenapa tidak menawar lagi? Apa tidak suka? Aku baru ingat. Kakak mungkin tidak punya uang, ya? Bagaimana kalau aku pinjami kamu? Keterlaluan Aku punya uang, ayo tawar melawannya, kalung ini hari ini. Kita harus mendapatkannya. Tidak perlu. Kalau Pak Brahma sangat menyukainya, kalau begitu aku tidak akan merebutnya. Tapi padahal itu jelas-jelas dia. Kak Brahma, kakak tidak mungkin marah lagi padaku, kan? Benar juga. Kakaklah yang Nyonya Wijaya. Kamu menghabiskan begitu banyak uang untukku. Dia marah. Itu memang seharusnya. Sebaiknya aku pergi meminta maaf padanya. Meminta maaf untuk apa? Itu hanyalah barang yang kamu inginkan. Dia selalu ingin merebutnya darimu. Baru puas. Benarkah? Bukankah begitu? Sudah selama ini, orang yang selalu menargetkan Rania. Bukankah itu kamu? Brahma. Kelang ini. Mengapa aku menginginkannya? Apa kamu sama sekali tidak ingat? Omong kosong. Sudah cukup bermain-main. Kalungnya juga sudah didapatkan. Sudah waktunya kembali ke rumah sakit, kan? Tapi kakak pasti marah. Bagaimana kalau aku kembalikan saja kalungnya? Dia marah kenapa? Hanya sebuah kalung saja. Lajapila.
Aku sudah memberikannya pada... Ya Tuhan, berlian merah muda ini sangat cantik, kualitasnya ini pasti harganya miliaran rupiah, ya? Dari mana barang ini? Nona Yulia yang memberikannya padaku. Barang yang kuberikan padanya. Bagaimana mungkin dia memberikannya kepada orang lain? Kamu sebentar lagi akan jadi suaminya Nona Rania, kan? Pantaskah mengatakan hal seperti itu? Tunggu saja, aku akan langsung menanyakan padanya sekarang. Apa yang kamu lakukan tidak boleh masuk. Di mana dia? Bukankah dikatakan dia sakit parah dan tidak boleh dijenguk? Cari tahu untukku. Nyonya pergi kemana? Nyonya sudah pulang. Brahma. Kak Brahma. Yulia Hartono. Kenapa kamu harus merebut dariku? Itu salahmu sendiri. Siapa yang mengizinkanmu memberikan barang yang kuberikan padamu kepada orang lain? Kamu sudah memberikannya padaku. Kalau begitu, bukankah itu milikku? Aku ingin memberikannya kepada siapa saja. Ya, aku berikan. Sepertinya dia masih merajuk karena kejadian hari itu. Sudahlah. Aku memang sudah membuatnya bersedih sebelumnya. Tidak masalah jika dibujuk sedikit. Kenapa kamu tiba-tiba teringat untuk merapikan barang-barang ini? Kenapa aku merasa ada beberapa barang di rumah yang hilang? Akhir-akhir ini ganti musim. Jadi aku menyimpan semua pakaian ini. Benar juga. Di kartu ini, ada 2,5 miliar rupiah. Ambil untuk membeli baju baru. Masih merajuk. Yulia, kita sudah lama tidak. Oh ya, surat perjanjian cerai. Kamu akhir-akhir ini tidak pernah ke kantor, jadi banyak dokumen menumpuk. Semuanya dikirim ke rumah. Tanda tangani saja. Kamu sudah tidak di perusahaan lagi. Masih peduli dengan hal-hal ini. Bagaimanapun juga, semuanya sudah dikirim ke rumah. Jadi aku tidak bisa tidak menerimanya. Apa ini? Semua dokumen sudah ditandatangani. Lepaskan. Yulia Hartono. Kamu sudah gila? Aku tidak mau. Jika kamu butuh penyelesaian, pergi saja cari Rania Hartono. Dia adikmu. Kecemburuan butamu itu juga harus ada batasnya. Yulia Hartono, ini kamu sendiri yang bilang. Jangan menyesal nanti. Aku sudah tidak tahu lagi, apakah aku sebenarnya berharap kamu menemukannya, lalu mengatakan padaku jangan berpisah. Atau berharap kamu sama sekali tidak menemukannya, lalu menandatanganinya dengan cepat. Tapi sekarang, kamu sudah membuat pilihan untukku. Brahma Wijaya. Selamat tinggal. Tidak akan bertemu lagi. Kamu tiba-tiba bilang akan pergi sehari lebih awal. Orang yang menjemputmu seharusnya masih di jalan. Baiklah. Aku sudah menyuruh semua orang di rumah pergi.
Nanti, kamu parkir saja mobilnya di depan. Akhirnya keluar dari rumah sakit. Kak Brahma, aku sangat lelah, pulang nanti bantu pijat bahuku. Ya. Bagaimana mungkin aku, Mungkinkah? Yulia Hartono? Kak Brahma. Kakak, karena kamu bersikeras ingin bersaing denganku, akan kubiarkan kamu merasakan mati di tangan orang yang paling dicintai. Bagaimana rasanya? Nyonya masih di rumah kan? Kamu pesan dulu sikat bunga dan bawa pulang. Aku akan segera kembali. Nyonya sudah pergi. Tidak ada apa-apa lagi di rumah. Pergi? Apa maksudnya? Kakakku sayang, jangan buang-buang tenaga. Melihatku di sini. Apa kamu terkejut, ya? Apa yang menjejaskan? Apa kamu hanya punya cara murahan seperti ini? Bukankah aku seharusnya membencimu, jika bukan karena kamu? Aku adalah satu-satunya putri ayah dan ibu. Hanya aku seorang. Akulah anak perempuan pertama, bukan anak perempuan kedua. Setiap hari aku berhati-hati, menyenangkan ayah dan ibu, baru bisa menjaga martabatku. Kak Brahma juga seharusnya milikku. Semua karenamu. Kehadiranmu lah yang merebut segalanya dariku. Apa yang kamu tertawakan? Kamu sudah merebut yang bukan hakmu. Dalam hidupku terlalu lama, bahkan sampai menipu dirimu sendiri. Menjara semua ini, semuanya adalah milikmu sendiri. Bukankah aku seharusnya tertawa? Diam. Semuanya milikku, jelas-jelas semuanya milikku. Kamu, seharusnya kamu tidak kembali. Asalkan kamu menghilang. Semuanya ini akan kembali padaku. Yulia Hartono. Kamu juga sama seperti wanita-wanita lain yang hanya tahu cara berskongkol. Mulai memainkan taktik tarik ulur ini? Kamu benar-benar mengira aku akan tertipu? Mimpi saja. Apa? Cari tahu untukku. Dia sebenarnya pergi kemana? Tapi bos, baru saja menerima kabar, Nona Rania Hartono diculik. Cepat pergi cari dia. Baik. Pasti wajahmu ini yang menggoda Kak Brahma, kan? Bagaimana kalau aku menggoresnya? Akan kulihat dengan apa kamu akan menggodanya. Brahma Wijaya datang. Rania. Pak Brahma, kau akhirnya datang. Kami semua sudah menunggumu cukup lama. Bukanlah ini tentang uang? Berapa banyak yang kau... Tidak salah lagi, Kusuma di utara, Wijaya di selatan ya. Pak Brahma memang berani bicara, sayangnya. Hari ini aku nggak butuh uang. Tidak butuh uang, hanya butuh yang lain? Mobil mewah, jam tangan mahal. Apapun yang kau mau, akan kuberi semua. Tunggu dulu. Kalian para orang kaya sialan ini, apa kalian pikir dengan uang bisa membeli segalanya? Hah, ku dengar. Pak Brahma punya seseorang yang sangat berharga. Putri keluarga Hartono. Aku tidak tahu siapa di antara kalian. Jadi, makanya kalian berdua kubawa ke sini. Kemari. Apakah yang lincah dan manis ini?
Atau yang anggun dan menawan ini? Apapun masalahmu, hadapi aku. Sipat lepaskan mereka. Tenang saja. Hari ini aku nggak akan menyentuhmu. Dua wanita. Satu hidup, satu mati. Pilih yang mana, dia yang kubebaskan. Yang tersisa harus pergi ke bawah tebing untuk membayar pilihanmu. Kalau sampai jatuh, pasti mati. Mati total. Pak Brahma, pilihlah. Aku pilih. Aku pilih. Aku pilih. Aku pilih. Aku pilih keduanya. Cukup. Lelaki brengsek plin-plan, masih berani serakah begitu. Kalau begitu, jangan harap bisa mendapatkan keduanya. Lakukan. Hentikan. Aku pilih. Aku beri kau 3 detik terakhir. Waktu habis. Mereka berdua akan mati bersama. 3. Mana ada kebetulan seperti ini? Villa hari ini tanpa pengamanan. Tapi dia dan Rania diculik bersamaan. Ini pasti sandiwaranya untuk menarik simpati. 2. Dia bahkan rela melukai dirinya sendiri. Kalau kali ini aku memanjakannya, dia akan semakin menjadi jadinan. Kalau begitu, biar ku berikan pelajaran padanya. Lihat bagaimana dia menyelesaikannya. 1. Waktu habis. Sepertinya Pak Brahma kita masih belum tahu bagaimana melepaskannya ya. Lakukan. Hentikan. Aku pilih Rania. Bilangnya sulit tapi pada akhirnya, tetap akan memilih yang paling dicintai. Kak Brahma, aku sangat takut. Kupikir aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Hai, cantik. Sayangnya, ku dengar, kau masih istri sahnya. Tidak kusangka orang kaya memang pandai bermain ya. Istri secantik ini, bisa dibuang begitu saja. Bukankah katanya, setelah memilih satu, yang lainnya akan didorong ke bawah? Kenapa belum juga didorong? Karena kau memaksaku. Aku akan memilih dan memperlihatkannya padamu. Aku ingin lihat bagaimana kau akan membereskannya. Setelah membuat kekacauan seperti ini, Yulia, ini semua salahmu sendiri. Aku hanya ingin memberimu pelajaran saja. Pria sejati harus kejam. Hari ini aku banyak belajar. Cantik. Kau dengar sendiri kan? Hari ini jangan salahkan kami. Salahkan saja kau salah pilih pria. Lahir kembali nanti, pakai mata yang lebih jeli, ya? Yulia, kamu mau sampai kapan begini? Asal kau mengaku salah padaku, aku akan memberimu jalan keluar. Kalau tidak segera, tidak akan ada jalan keluar lagi. Ternyata Pak Brahma, pikir kami ini sedang menemanimu bermain, menemanimu membuat kekacauan, ya? Sayangnya, aku serius. Tidak. Bos, tenanglah. Kak Brahma, dia sudah mati, tidak akan hidup lagi. Nanti aku yang akan menemanimu, ya? Yulia. Yulia. Yulia, kau di mana? Kau di mana? Yulia. Bos, anak buah sudah menyisir seluruh lembah, tapi tidak menemukan nyonya. Sepertinya. Diam. Terus cari. Hidup atau mati, aku harus menemukannya. Kalau tahu begini, Kenapa tidak dari dulu? tidak mungkin. Yulia. Brahma Wijaya. Terima kasih kau telah membunuh diriku yang dulu. Seumur hidup kita, jangan pernah bertemu lagi.
Yulia. Jangan bersembunyi dariku lagi. Keluar. Keluarlah. Bos, ponsel Nyonya sudah ditemukan. Di mana? Di sana. Cepat bawa aku ke sana. Ini ponselnya. Carry. Cari untukku. Bos, kita sudah melewati 48 jam masa kritis penyelamatan. Nyonya mungkin. Kalau kau bicara begitu lagi, kau bisa langsung berhenti bekerja sekarang. Aku peringatkan kalian. Kalau tidak ditemukan, aku akan membuat kalian semua. Maaf, bos, kakek sudah memerintahkan pemimpin grup Wijaya tidak bisa terus gila di sini. Bawa dia pergi. Ini di mana? Aku. Siapa? Namamu Larasati. Kau adalah tunanganku. 1 minggu lagi adalah pernikahan kita. Tapi aku. Kenapa tidak mengingat apa-apa? Lalu wajahku. Ada cermin? Aku ingin melihat wajahku. Ini semua salahku. 5 hari yang lalu, saat bulan madu. Kau tidak sengaja jatuh dari tebing, terjatuh ke bawah. Aku susah payah menemukanmu kembali. Tapi dokter bilang, karena benturan di otakmu, kau kehilangan ingatan. Wajahmu juga terluka karenanya. Sakit. Aku. Wajahku rusak. Kau masih mau menikah denganku? Hanya luka kecil saja. Asal kau masih hidup. Itu lebih penting dari apapun. Bisa menikahimu adalah suatu kehormatan besar bagiku. Di mataku, kau akan selalu menjadi pengantin tercantik. Larasity. Name aku. Larasity. Larasati, kau hebat sekali. Ujian kali ini juara 1 lagi. Rania si polos manipulatif itu pasti akan mati kesal lagi. Bukankah namamu Yulia? Kenapa dia memanggilmu Larasati? Aku tidak pernah dipanggil Yulia. Ranting yang tak berguna? Jelek sekali. Namaku Larasati. Nama ini, nenekku yang memberikannya padaku. Matahari terbit, bulan abadi. Yang terang benderang. Aku adalah matahari kecilnya yang paling terang. Hei! Kalau budgetin nanti, aku juga akan memanggilmu Larasati. Dasar peniru, kita abaikan saja dia. Larasati, ayo kita pergi. Kalamata Hariku. Larasati. Brahma. Kenapa kamu menyebabkan kematian Larasati? Mengapa? Bukan begitu. Aku tidak membunuhnya. Aku sangat mencintainya. Bagaimana mungkin aku membunuhnya? Aku hanya mengira dia mengancamku. Aku mengira dia cemburu. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Cintainya? Kamu bahkan lupa namanya. Apa kamu pantas mengaku mencintainya? Namanya Larasati, bukan Yulia Hartono. Kamu jelas tahu betapa dia membenci nama itu. Tapi kamu tetap saja, sama seperti yang lain, menganggapnya sebagai orang yang tidak diinginkan. Benar. Aku jelas tahu dia membenci nama itu.
Bagaimana bisa aku melupakannya? Ini Nona Besar Hartono, Yulia Hartono. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu dengan, tapi namaku bukan Yulia Hartono, namaku Larasati. Nona Besar Hartono begitu berkarakter. Masalah ini sudah beres. Nanti asistenku akan mengirimkan kontraknya pada klien hari ini sangat penting. Cuma nama. Kenapa sih kalau kamu tahan sedikit? Memangnya kamu bisa lepas dari keluarga Hartono? Carawela. Statusmu sekarang ini semua diberikan oleh keluarga Hartono. Aku bisa. Semua milik keluarga Hartono sudah direbut oleh Rania. Aku juga tidak menginginkannya, tapi nama adalah satu-satunya hal yang bisa kupertahankan. Mengapa tidak, Paul? Yulia Hartono. Jangan serakah. Brahma, kamu dulu tidak seperti ini. Dulu. Apakah kita sekarang masih sama seperti dulu? Yulia Hartono. Bisakah kamu bersikap lebih dewasa? Kita sudah bukan anak kecil lagi. Aku benar-benar konyol. Aku pantas mati. Aku minta maaf. Larasati, aku pantas mati. Ya. Kamu pantas mati. Mengapa bukan kamu yang mati? Dia jelas sudah siap melepaskanmu dan pergi. Dia jelas sudah siap memberikan tempatnya pada Rania. Biar kalian, pria brengsek dan wanita murahan, tak terpisahkan selamanya. Mengapa dia mengancammu dengan dirinya sendiri? Mengapa kalian masih menjadikannya tumbal? Apa maksudmu pergi? Apa katamu? Larasati sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia tega meninggalkan? Mencintaimu? Kaulah yang mengkhianati hubungan ini. Katakan pada, mengapa dia masih mencintaimu? Aku tidak mengkhianatinya. Aku hanya... Kamu hanya membiarkan hati berkeliaran dalam hubungan ini. Mengizinkan dirimu berkencan dengan Rania, bahkan melupakan apa yang pernah kalian miliki. Itulah mengapa kamu tanpa segan menawar melawannya. Merebut kalung itu dan memberikannya kepada Rania. Ini yang kamu sebut cinta? Sungguh konyol. Kelang. Yang itu. Apa yang kamu bicarakan? Kelang. Apakah jika aku menemukan kalung itu kembali, Larasati akan kembali? Benar. Dia hanya marah padaku. Hanya marah pada karena melupakan masa lalu kita. Selama aku menemukan kalung itu kembali, dia akan kembali. Kelang. Larasati. Dia akhirnya menyesal. Tapi kamu tidak bisa melihatnya lagi. Jadi, kakakmu yang menyebalkan itu akhirnya mati? Siapa suruh dia bersaing denganku? Kalau begitu, aku terpaksa mengirimnya menuju kematian. Mati di tangan orang yang paling dicintai. Kakakku tersayang. Sampai di neraka pun, matanya tak akan terpejam, kan? Tapi aku tidak mengerti, bukankah kamu bilang Yulia Hartono dan Pak Brahma saling mencintai selama 10 tahun? Bagaimana bisa? 10 tahun. 10 tahun, ya. Apa tidak bosan? Memangnya semua pria tidak seperti itu? Tidak punya perasaan? Suka yang baru, buang yang lama. Yulia Hartono yang bodoh ini jelas-jelas sudah menjadi nyonya presiden direktur grup Wijaya, tapi masih saja memikirkan urusan cinta-cintaan, lebih baik cari duit. Dia tidak memandang uang. Jadi uang itu, bukankah semuanya jadi milikku? Bos, apakah perlu menangkapnya?
Dia telah membunuh Larasatiku. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Rania. Hari baikmu akan segera tiba. Tapi jika dia penculik itu kamu yang atur. Aku khawatir bagaimana mungkin aku meninggalkan jejak seperti itu. Beberapa penculik itu, orang-orangku sudah membuang mereka ke benua selatan. Seumur hidup ini mereka tidak mungkin kembali. Ayo, bersulang. Meskipun aku tidak suka anak ini, yang selalu mau jadi nomor satu. Suka berbohong, dan iri hati. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah darah dagingku sendiri. Bagaimana bisa? Anak ini tidak berjodoh dengan kita. Untungnya, kita masih punya Rania. Rania, dia jauh lebih berguna daripada Yulia. Benar, Ibu. Masih ada aku, kan? Aku akan selalu menemani kalian. Anak baik. Pak Brahma datang. Siapa bilang istriku sudah mati? Kak Brahma. Pak Brahma ini. Hancurkan semuanya. Brahma, ini. Mengapa begini? Istriku masih hidup dan baik-baik saja. Kalian mengadakan pemakaman. Mau menyumpahinya agar mati, ya? Bukankah Rania bilang? Yulia. Bukankah dia? Sudah. Tunggu. Nona besar Hartono ternyata ada. Istri Pak Brahma. Apa ada yang? Bukan hanya tidak ada yang tahu. Semua orang bahkan mengira Pak Brahma dan nona muda kedua Hartono akan segera menikah. Siapa sangka sekarang orangnya sudah mati. Dia muncul berpura-pura sangat mencintai. Dulu semua orang bercanda tentang hubungan nona muda kedua Hartono dengan Pak Brahma dan dia selalu membiarkannya. Anak angkat ini licik. Bukan hanya merebut orang tuanya. Bahkan suaminya pun. Kak Brahma, aku tahu kamu sulit menerima kenyataan bahwa kakak sudah menikah. Tapi tidak apa-apa, masih ada aku. Aku akan selalu menemanimu. Kamu barang palsu. Kamu juga tidak pantas. Kelang. Rania, Rania. Rania, kamu baik-baik saja, Rania. Kak Brahma, ada apa denganmu? Aku Rania yang paling kamu cintai, kan? Yang paling kucintai. Orang yang paling kucintai. Hanya Larasati. Omong-omong, memang ada sesuatu yang membutuhkan kerjasamamu. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kak Brahma, jangan menakutiku. Aku takut. Rania, kamu begitu patuh. Kamu akan ke alam baka untuk meminta maaf pada Larasati, kan? Kak Brahma, jangan menakutiku. Kamu berpura-pura lima. Merebut orang tua Larasati. Berpura-pura kasihan. Merebut teman-teman Larasati. Berpura-pura polos merebut. Kamu merebut semua miliknya. Kenapa kamu masih tidak mau melepaskannya? Katakan. Saat itu Larasati berdiri di sini. Saat dia didorong jatuh. Betapa takutnya dia. Betapa sedihnya dia. Aku menyesal telah memilihmu. Makanya dia tidak mau menemuiku. Apa kalau kali ini aku mendorongmu jatuh? Dia baru mau menemuiku? Kamu gila, kamu benar-benar gila. Brahma, kamu ini orang gila. Ya, aku memang gila. Sejak Larasati didorong jatuh, saat itu juga, aku sudah gila. Itu salahmu sendiri. Brahma. Apa aku memaksamu untuk membelikanku kalung? Apa aku memaksamu untuk memilihku? Itu semua salahmu sendiri.
Cintamu itu palsu dan murahan. Kamu saja yang tidak mau mengakuinya. Aku hanya berakting sedikit. Dan kamu langsung tergila-gila. Kamu sendiri yang membunuh Yulia Hartono dengan tanganmu sendiri. Aku yang membunuh Yulia Hartono. Ya. Aku yang membunuhnya. Aku sendiri yang membunuhnya. Tidak ada yang tidak bersalah. Kita semua adalah Algojo. Jangan khawatir. Aku akan mati bersamamu. Nanti, di jalan ke alam baka, kita akan bersama-sama menebus dosa pada Larasati. Brahma Wijaya, kamu orang gila, lepaskan aku. Nyonya Hartono, Anda terlibat dalam kasus pembunuhan dan penculikan. Ikut kami. Bukan aku tidak melakukannya. Brahma Wijaya, kalau kamu mau gila, jangan menggunakan nama Larasati. Bukankah kamu teman terbaik Larasati? Dia dibunuh oleh wanita ini dengan tangannya sendiri. Kenapa kamu tidak membalaskan dendamnya? Aku memang ingin membalas dendam. Aku harap kalian berdua mati saja. Tapi aku lebih mengenal Larasati. Dia tidak akan mau orang lain menggunakan namanya untuk menyakiti orang lain. Kejahatannya harus diadili oleh hukum, bukan oleh pembunuh lain untuk menghakimi. Larasati, bagaimana kalau kita menikah dengan kalung ini? Larasati. Aku sendiri yang telah membunuh. Apa kalau aku membayar dengan nyawaku? Kamu akan memaafkanku? Bos, kamu sedang apa? Lepaskan aku. Aku mau menemani Larasati. Foto pernikahan. Pasti Nyonya marah karena foto pernikahannya hilang, makanya dia tidak mau pulang. Kalau kamu menemukan foto pernikahannya, Nyonya pasti akan kembali. Foto pernikahan. Kalau aku menemukan foto pernikahan, dia akan kembali. Aku akan segera mencarinya. Bos, dia menangis dan marah. Apa dia benar-benar gila? Sudah ketemu. Sudah ketemu. Sudah ketemu. Bos. Orang gila, iya. Memungut sampah di tengah malam. Kamu tidak mau hidup, tapi aku masih mau hidup. Maafkan aku, Nyonya. Dia akhir-akhir ini agak linglung. Aku sangat merindukanmu. Ini sedikit hadiah. Ambillah untuk menenangkan diri. Kalau sakit, berobat sana. Jangan libatkan orang lain. Maaf, maaf. Jangan tinggalkan aku. Kenapa? Tidak apa-apa. Mungkin aku kurang istirahat akhir-akhir ini. Kenapa hariku sakit sekali? Mau kuantar ke dokter? Tidak perlu. Ada apa-apa aku akan memberitahumu. Oke. Larasati, aku punya kejutan untukmu. Ikut aku. Aku yakin, setiap gadis pasti menginginkan gaun pengantin terindah. Jadi aku berinisiatif memesankan ini untukmu. Meskipun kamu tidak mengingat masa lalu kita, tapi aku tetap ingin memberimu pernikahan yang paling memuaskan. Biar seluruh dunia tahu bahwa kamu adalah wanita yang aku, Dharma Kusuma, ingin ajak menua bersama selamanya. Kenapa kamu tiba-tiba menangis? Apa kamu tidak suka? Kalau begitu kita ganti saja, pelayan. Tidak apa-apa. Bukan tidak suka. Tapi sangat suka.
Aku hanya sangat senang. Kalau begitu baguslah, senang kalau kamu suka. 3 hari lagi, kamu akan menjadi pengantin. Kamu sekarang seperti ini. Untuk siapa kamu bersikap seperti ini? Dulu aku menyuruhmu menghargai. Tapi kamu tidak menghargainya. Menikahi ini. Memikirkan itu. Sekarang sudah bagus, iya, dia meninggal di tanganmu. Kamu sekarang meninggalkan urusan perusahaan. Datang ke sini untuk mati-matian. Katakan, siapa yang kamu hargai? Dunia berkata, Kusuma di utara, Wijaya di selatan sejajar. Tapi kita semua tahu. Keluarga Kusuma adalah keluarga bangsawan dengan warisan ribuan tahun, kedalaman mereka. Tidak bisa kita bandingkan. Dulu, tidak ada kesempatan berkunjung, itu tidak masalah. Kali ini, pemimpin keluarga Kusuma menikah. Kita harus memanfaatkan kesempatan untuk berbicara baik-baik dengan mereka, berusaha mendapatkan kesempatan kerjasama, itu akan sangat bagus. Kalau kamu tidak pergi, urusan grup Wijaya nanti tidak perlu kamu urus lagi. Posisi presiden direktur grup Wijaya. Kalau kamu tidak mau, banyak yang mau. Bos, keluarga Kusuma ini, Kilya. Pengantin wanitanya adalah Larasati. Gadis dari keluarga mana ini? Kenapa aku belum pernah dengar? Siapkan mobil. Aku mau ke keluarga Kusuma. Baik. Kenapa kamu datang? Akhir-akhir ini kamu selalu tidak enak badan. Aku agak khawatir. Bagaimana kalau aku keluar dan bicara? Pernikahan kita tunda sementara. Kamu kenapa? Kamu mau membatalkan pernikahan? Bagaimana mungkin? 10 tahun lalu, impian terbesarku adalah menikahimu. 10 tahun. Ada apa? Dadamu sakit lagi? Bagaimana kalau kita tunda dulu pernikahannya dan aku antar kamu ke rumah sakit? Sungguh tidak perlu. Semua tamu sudah datang. Kalau ditunda sekarang, bukankah akan mempermalukan keluarga Kusuma? Apa yang perlu dipermalukan? Kamu adalah istriku. Tamu hanyalah orang luar. Menyusahkan istri sendiri demi orang luar. Bukankah aku sakit? Baiklah, baiklah. Cepat pergi. Aku akan segera datang. Aku akhirnya mendapatkan sebuah pernikahan megah yang diumumkan ke seluruh dunia. Tapi sayangnya, Larasati, kamu tidak bisa menikah dengannya. Larasati, kamu tidak bisa menikah dengannya. Aku terlambat. Kamu sedang apa? Pernikahan di aula sebelah. Kamu salah tempat, ya? kenapa aku merasa? Ada apa? Apa ada yang tidak nyaman? Aku sedang apa ini? Hari ini adalah pernikahan impian. Kenapa harus memikirkan lagi? Kenangan yang menyakitkan itu, lanjutkan saja. Mempelai pria. Apakah Anda bersedia mengambil wanita di samping Anda ini? Nyonya Larasati yang cantik, sebagai istri Anda? Dalam miskin maupun kaya, dalam sakit maupun sehat, Anda akan selalu mencintai dan menghargainya, sampai selama-lamanya. Aku bersedia. Hebat, Kak. Mempelai wanita, apakah Anda bersedia menikah dengan Bapak Dharma yang ada di samping Anda ini, sebagai suami Anda? Dalam miskin maupun kaya, dalam sakit maupun sehat, Anda akan selalu mencintai dan menghargainya, sampai selama-lamanya. Aku bersedia. Dia tidak bersedia. Dia tidak mau. Siapa itu? Beraninya dia menerobos masuk ke pesta pernikahan kepala keluarga Kusuma? Cari mati, ya? Bukankah itu kepala keluarga Wijaya dari kota Bahari? Astaga,
Ini adalah Kusuma di utara dan Wijaya di selatan, memperebutkan wanita yang sama. Seperti apa cantiknya pengantin wanita itu? Larazity. Kambelala. Brahma, ini pernikahanku. Apa yang ingin kamu lakukan? Larazity. Kemari, datanglah padaku. Brahma, ini kota raja, bukan kota bahari, bukan tempatmu untuk berbuat onar. Aku belum memperhitungkanmu atas merebut istriku. Kamu malah duluan muncul. Jangan sebut keluarga Kusuma, sekalipun siapapun yang datang. Jangan harap bisa membawa orangku pergi. Awalnya aku tidak ingin membuat keributan berdarah di pernikahanku. Tapi kalau hari ini aku biarkan kamu pergi begitu saja, orang-orang bisa saja mengira keluarga Kusuma tidak punya siapa-siapa. Pengawal. Larasati, kemari. Tuan, aku tidak mengenal Anda. Namun Bapak membuat keributan di pesta pernikahanku. Bolehkah saya tahu di mana saya telah menyinggung Bapak? Larazity, jangan bertingkah. Aku Brahma Wijaya yang paling kamu cintai. Bagaimana mungkin kamu tidak mengenalku? Pak Brahma, apa Anda belum dengar dengan jelas? Istriku bilang dia tidak mengenalmu. Ada begitu banyak orang dengan nama yang sama di dunia ini. Pak Brahma, Anda tidak mungkin setiap kali bertemu seseorang, langsung bilang dia adalah kenalan lama Anda, kan? Perci, apa maksudmu nama yang sama? Ini jelas-jelas Larasatiku. Larazity. Beranikah kamu mengangkat kerudung dan menatapku? Brahma, cukup. Hanya mengangkat kerudung. Apa yang harus ditakutkan? Tapi saya harap Pak Brahma tepati janji Anda. Setelah melihat wajah saya, jangan mengganggu saya lagi. Larasati. Ya Tuhan. Ada apa dengan wajahnya? Kukira dua pria hebat ini memperebutkan. Wanita yang luar biasa cantik. Ternyata dia si jelek. Mata mereka berdua buta. Ya. Diam semua. Kak Laras dan kakak sudah teman sejak kecil. Hanya saja terjadi kecelakaan sesaat. Makanya jadi seperti ini. Lagi pula, bagaimanapun rupa Kak Larasat, keluarga Kusuma tidak keberatan. Bukan urusan kalian untuk ikut campur di sini. Brahma, kamu telah merusak pernikahanku. Dan membuat istriku jadi bahan gunjingan. Sekarang kamu puas, dendam ini akan kuingat, aku Dharma. Mulai sekarang, Kusuma dari selatan dan Wijaya dari utara tidak akan pernah bisa akur. Tidak mungkin. Kamu adalah Larasatiku. Tolong antar Pak Brahma keluar. Tidak benar. Tidak benar. Kamu adalah Larasatiku. Karena masalah sudah jadi begini, seharusnya aku berhak untuk mengatakan beberapa patah kata. Larazity. Akhirnya kamu mau bicara denganku. Pak Wijaya. Meskipun aku bukan orang yang Anda cari, tapi jika yang berdiri di sini hari ini benar-benar mantan kekasih Anda dan dia melihat perbuatan Anda, bahkan tidak sedikit pun peduli dengan keadaannya, dengan mudah merusak kebahagiaan yang susah payah dia temukan. Kereza, dia seharusnya lebih bersyukur. Telah meninggalkan Anda, benar kan? Kereza, dia seharusnya lebih bersyukur. Telah meninggalkan Anda, benar kan? Apa katamu? Pak Wijaya, jika Anda masih ingin membuat masalah, saya akan minta Satpam untuk mengeluarkan Anda. Silakan lanjutkan. Cincin ini akhirnya terpasang di tanganku. Namun sayang, Larazity. Menikahlah denganku. aku bersedia. Cium, cium. Oh, jadi begitu. Larazity. Aku tahu.
Aku tidak mungkin salah mengenalimu. Dharma. Aku dan kamu tidak akan pernah bisa akur. Dendam karena direbut istrinya. Muzu Babutin. Bapak Dharma akhir-akhir ini selalu mengikuti Nyonya Larasati dikelilingi 8 pengawal. Orang-orang kita tidak bisa mendekat. Kalau begitu, berikan Dharma sebuah kesempatan yang tidak bisa dia tolak. Berikan proyek pasir emas padanya. Bos, itu adalah Grup Wijaya. Proyek terpenting saat ini. Kalau diberikan, Grup Wijaya bisa rugi puluhan miliar rupiah. Apa kamu presiden direktur Grup Wijaya? Atau aku? Lakukan sesuai perintahku. Ada APA? Hanya masalah pekerjaan kecil saja. Apakah itu proyek pasir emas? Memang tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Proyek ini, evaluasi Dewan Direksi, mengatakan sangat menjanjikan. Kenapa kamu masih ragu? Jangan-jangan? Ini karena aku? Bukan begitu, jangan terlalu banyak berpikir. Jika membiarkanmu tetap di sisiku, tapi membuatmu meninggalkan Kad. Berapa lama kamu bisa menemaniku? Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan itu? Apa kamu teringat sesuatu? Aku hanya mengerti, tidak ada kebaikan yang abadi di dunia ini. Pada akhirnya, setiap orang hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Kamu begitu panik, apakah kamu takut aku akan teringat sesuatu? Aku. Sudah, cukup. Karena kita sudah suami istri, kamu harus percaya. Aku punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Baiklah. Kalau begitu aku pergi. Tapi kamu harus janji padaku, biarkan Intan menemanimu. Baiklah, baiklah, Kak. Pergilah dengan tenang. Serahkan kakak ipar padaku. Tenang saja. Aku. Pergilah. Aku akan menjaga diriku baik-baik. Kalau begitu aku pergi. Jaga baik-baik Kak Larasati. Tunggu aku pulang baik-baik di rumah. Baik, cepatlah pergi. Larasatiku. Kamu akhirnya akan kembali pada. Baiklah. Untungnya keluarga Kusuma menggunakan teknologi restorasi terbaik. Hanya perlu 2 kali lagi dan akan hampir pulih. Tunggu kakakku kembali. Beri dia kejutan dengan kecantikanmu. Kak Laras, tunggu aku sebentar. Aku ke toilet dulu. Segera kembali. Kakak ipar. Kak Laras. Larasati. Kak. Kak, kakak iparku menghilang. Larasati. Aku akan membuatmu menerimaku kembali. Pak Brahma, ada urusan apa Anda menculikku? Jangan-jangan, Anda ingin bermusuhan dengan keluarga Kusuma? Larasati. Jangan mengatakan hal-hal yang membuatku marah. Larasati. APA kamu ingat. Bunga matahari favoritmu. Begitu menyukai bunga matahari.
Bunga matahari bisa mengejar matahari. Aku ini matahari, tentu saja aku suka bunga matahari. Dasar konyol. Kamu adalah matahariku. Tapi aku lebih ingat. Apa-apaan ini? Jangan sentuh bunga. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menyentuh bungaku? Ini adalah perintah Tuan. Nyonya, mohon jangan membuat kami kesulitan. Kak Brahma. Begitu aku bilang aku alergi bunga matahari, kamu langsung menghancurkan bunganya. Kakak tidak akan marah, kan? Hanya beberapa bunga rusak saja, asal kamu suka. Ambil saja. Aku tidak suka bunga matahari. Bagaimana mungkin? Larazity, bukankah kamu paling menyukai bunga ini? Larazity, ini adalah yang baru saja aku, Brahma. Kak Brahma, perhatikan baik-baik. Aku bukan orang yang Anda cari. Aku tidak suka bunga matahari. Dan lebih tidak suka Anda. Larasati yang Anda cari itu sudah mati. Dibunuh oleh tangan Anda sendiri. Karena kamu tahu, aku bukan orang yang kamu cari. Sekarang lepaskan aku. Kamu ingin aku melepaskan untuk mencari pria lain? Larazity, jangan pernah bermimpi. Tidak akan mungkin seumur hidup ini. Lepaskan aku. Sai Papan, singkirkan semua benda tajam dari ruangan ini sekarang. Baru beberapa hari. Kamu sudah begitu peduli padanya, begitu ingin meninggalkanku dan mencarinya? Dharma Kusuma adalah suamiku. Jika aku tidak peduli padanya, lalu siapa lagi? Apa aku harus peduli padamu, penculik ini? Sayang sekali. Orang yang selalu kamu impikan itu. Sekarang dirinya sendiri saja dalam bahaya. Dasar brengsek. Ya, aku memang brengsek. Untuk mendapatkanmu, aku tidak tahu lagi akan melakukan perbuatan brengsek apa lagi. Sebaiknya kamu jangan memprovokasiku. Lepaskan aku. Apakah setelah kamu tidur dengan kamu akan melepaskannya? Beraninya kamu. Beraninya kamu melakukan ini padaku? Sekali tidak cukup? Tidur saja beberapa kali lagi. Asal kamu melepaskannya. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Tidak bisa. Kita jelas saling mencintai. Kenapa bisa jadi seperti ini? Aku hanya melakukan satu kesalahan. Kenapa kamu tidak mau memberiku sedikit pun kesempatan? Bukan sekali. Tapi berkali-kali. Asal kamu menemaniku. 9 hari seperti dulu. Jika setelah 9 hari, kamu masih tidak mau tinggal, aku akan melepaskan dan juga melepaskannya. Baik. Besok aku akan datang menemuimu lagi. Terakhir kali aku meninggalkanmu. Hariku penuh dengan keinginan. Kali ini, aku hanya punya harapan. Brahma Wijaya. Aku tidak pernah menyadari sejelas ini. Bahwa aku benar-benar sudah tidak mencintaimu sedikit pun. Kamu sudah turun? Supnya sudah siap. Kamu sudah kembali? Supnya sudah direbus.
Aku merebusnya selama 2 jam penuh. Coba ini. Sup yang direbus selama 2 jam penuh. Kobala. Bau ini, aku menciumnya saja sudah ingin muntah. Jijik sekali. Ternyata aku dulu seberlebihan itu. Maafkan aku. Delapan hari lagi. Setiap detik bersama adalah penyiksaan. Brahma. Larazity. Jika aku merasakan semua rasa sakit yang pernah kamu rasakan, bisakah kamu memaafkanku? Brahma Wijaya. Kenapa harus begitu? Tidak peduli apa yang kamu lakukan. Kita tidak akan bisa kembali. Kamu tidak bertanya mau kemana? Tidak penting. Larazity. Lihat. Kelang. Beberapa hal, setelah hilang, Tidak akan bisa ditemukan lagi. 50 miliar rupiah untuk nona muda kedua keluarga Hartono. Tidak bisa ditemukan lagi. Brahma Wijaya, kamu sudah gila. Yulia Hartono. Menikahlah denganku. Jika nanti kamu disakiti, datanglah padaku. Aku akan selalu melindungi. Setelah kita menikah, aku akan membelikanmu kalung terindah di seluruh dunia. Hey, Yulia Hartono, kalau mereka mengganggumu lagi, Kenapa takut? Bukankah kamu bilang, akan melendanjuku? seandainya suatu hari aku menyakitimu, jangan menoleh ke belakang, tinggalkan aku. Mengerti? Brahma Wijaya. Brahma Wijaya. Hai, manis. Kalau mau mati, lompat saja ke sungai, jangan ganggu aku. Larazity. Aku tahu aku tidak salah mengenalimu, kamu masih mencintaiku. Sudah kubilang aku bukan diri. Brahma Wijaya. Pak Brahma. Bisakah kamu tidak terlalu egois? Aku menyelamatkan hanya karena tidak ingin menciptakan musuh untuk suami. Dan lagi, kamu hanya punya 7 hari tersisa. Larazity. Bagaimana ini? Apakah kali ini aku benar-benar akan kehilanganmu? Tapi aku benar-benar tidak punya cara. Oh ya, ada cara lain. Pak Brahma, jangan khawatir. Setelah melihat anak durhaka itu, saya jamin. Larazity. Kamu sudah bangun. Bukankah kamu sangat menginginkan perhatian dari keluargamu? Aku mengundang orang tuamu ke sini. Kalian mengobrol dulu. Siang nanti aku akan memasak. Membuat udang lemon kesukaanmu. Anak durhaka, berlutut di hadapanku. Kamu membuat masalah sebesar ini, masih mau pergi? Siapa yang izinkan kamu pergi? Lepaskan.
Aku tidak mengenal kalian. Apa itu amnesia atau bukan amnesia? Aku tidak percaya. Anak durhaka, sekarang kamu sudah merasa hebat. Ingin tidak mengakui kami lagi? Aku bilang padamu, jangan harap. Betul. Kamu ini nak, cuma masalah sepele begini sudah membuat adikmu masuk penjara. Sampai kapan kamu akan merajuk seperti ini? Ternyata di mata mereka, aku dirusak wajahnya. Jatuh dari tebing dan hampir mati. Itu semua hanyalah masalah Castle? Apakah bahkan jika aku benar-benar mati, mereka hanya akan mengatakan, Sebaiknya kamu kembali dengan patuh ke sisi Pak Brahma. Lanjutkan menjadi Nyonya Presiden Direktur Grup Wijaya, lalu bebaskan Rania. Dengan begitu, baru kami akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Sudah kubilang, aku tidak mengenal kalian. Aku beritahu kamu, selagi hidup kamu adalah orang keluarga Hartono, mati pun tetap jadi arwah keluarga Hartono. Hari ini, jika kamu tidak bisa memenangkan kembali hati Pak Brahma, aku akan memukulmu sampai mati, anak durhaka. Berani-beraninya kamu kabur, berani-beraninya kamu pura-pura amnesia. Berani-beraninya kamu bertindak tanpa izin, berani-beraninya kamu berbohong. Yulia, kamu ini terlalu gampang marah. Kalau kami orang tuamu tidak mengurusmu lagi, tidak akan ada yang mengurusmu lagi. Berani-beraninya kamu berbohong. Berani-beraninya kamu berbohong. Kamu bukan lagi Larasati Adijaya yang dulu. Kamu tidak lagi mengharapkan cinta mereka. Jangan lagi terbawa perasaan. Beraninya kamu. Yulia Hartono, kamu sudah gila? Apa yang kalian lakukan? Larazity. Pak Brahma. Lihatlah anak durhaka ini. Kami sebagai orang tuanya hanya memberinya sedikit pelajaran. Hanya ingin dia biasa patuh padamu dan tidak merajuk. Tapi dia berani-beraninya menyerang orang tua kandungnya. Betul. Bukankah dia hanya jatuh di tepi tebing? Dia juga tidak benar-benar mati. Anak ini memang terlalu gampang marah. Maaf sudah merepotkanmu, Pak Brahma. Kakap. Larazity, aku tidak sengaja. Aku selalu berpikir bahwa yang paling kamu inginkan adalah kasih sayang orang tua. Aku tidak menyangka akan ada orang tua sekejam itu. Aku tidak menyangka. Bukankah kamu melihatnya di rumah sakit hari itu? Di rumah sakit kamu. Sudahlah. Pak Brahma, kamu jangan sampai tertipu penampilannya yang mengerikan ini. Pergi keluar dari sini. Larazity, aku benar-benar tidak tahu mereka olehku. Kenapa? Pak Brahma juga ingin mencoba. Seberapa mudah tongkat ini memukuli orang? Brahma. Paisuri mengambil kudi. Aku tidak bisa mengoleskan obat di punggung. Bisakah kamu membantuku mengoleskannya? Yulia Hartono. Apa lagi yang kamu dramatisir? Kamu baru saja kembali dari keluarga Hartono. Apa kamu ingin bilang, ayah dan ibumu memukulimu, sampai tengah malam harus mengoleskan obat di sini? Kamu sudah jadi nona besar keluarga Hartono. Apa lagi yang kamu inginkan? Kenapa? Pura-pura kasihan agar Rania pergi? Yulia Hartono. Singkirkan niat terselubungmu itu. Aku. Maafkan aku. Waktu itu aku benar-benar. Kalau Pak Brahma tidak mau mencoba, maka aku akan naik untuk mengoleskan obat. Kalau tidak, suamiku akan sedih. Aku salah. Brahma Wijaya, lihatlah dirimu yang sebenarnya ini. Bahkan kamu sendiri tidak bisa menerimanya. Aku tidak tahu. Bagaimana keadaan Dharma sekarang? Aku sudah membuatnya menderita kerugian besar. Meskipun keluarga Kusuma mengusirku, itu wajar. Aku hanya berharap dia baik-baik saja.
Siapa itu? Nona Laras, apa Anda sudah tidur? Belum. Ada apa? Ada sesuatu, kami ingin Anda turun sebentar. Sudah terlalu malam. Kalau ada apa-apa, besok saja. Tapi, ini perintah dari Tuan Brahma. Kalau Anda tidak turun, kami semua akan dihukum. Baiklah. Larazity, aku juga sudah merasakan sakit yang sama seperti... Larazity, aku juga sudah merasakan sakit yang sama seperti... Larazity. Bahkan ini tidak bisa membuatmu berubah pikiran sejenak? Hanya dipukul sekali saja, sudah seperti mau mati saja. Padahal pukulan seperti ini, sudah tak terhitung berapa kali aku rasakan. Setiap kali, apa kau harus membalasnya, Brahma? Penyesalan yang terlambat tak ada harganya. Masih tidak mengerti? Pertunjukannya sudah selesai. Aku mau kembali tidur. Larazity. Larazity. Larasati Adijaya. Sebenarnya, bagaimana aku bisa membuatmu memaafkanku? Keluarga Kusuma terus mendesak untuk menyerahkan orang itu. Grup Wijaya tidak bisa bertahan lagi. Kakek sudah bicara, kalau tidak segera dilepaskan, jabatan presiden direktur Anda akan Lakukan segala cara. Beri aku waktu 5 hari. Dalam 5 hari. Aku pasti akan mendapatkan Larasati kembali. Aku benar-benar tidak tahu kenapa wanita itu begitu sombong. Pak Brahma, pria sebaik itu. Sudah dikejar-kejar begitu tapi dia tetap cuek. Pak Brahma demi dia terluka begitu parah. Dia malah enak-enakan saja, satu kata pun tidak ada perhatiannya. Dia cuma jual mahal, sih, pura-pura menolak, supaya Pak Brahma lebih perhatian padanya. Wanita seperti ini sudah sering aku lihat. Nona Laras, kami cuma bicara iseng saja, jangan dimasukkan ke hati ya. Oh ya, nanti kalau membicarakan orang di belakang, lihat dulu orangnya ada atau tidak. Tidak semua orang. Si toleran aku. Apa hatimu terbuat dari batu? Pak Brahma terluka parah, karena Anda bahkan tidak menjenguknya. Pernah dengar pepatah? Apa? Jangan menasihati orang lain untuk baik, jika kamu tidak merasakan penderitaannya. Ada apa? Kau memasak sendiri? Mana koki? Pelayan mana di rumah ini yang tidak hidup dari belas kasihan Pak Brahma. Begitu Pak Brahma tidak senang, banyak orang yang akan membantunya melampiaskan amarah. Pak Brahma tidak mungkin baru tahu hal seperti ini kan? Brahma, aku. Dan lagi, malam ini harus ada hasil. Maafkan saya, Nyonya Wijaya. Tidak ada janji, tidak bisa bertemu. Aku tidak tahu. Aku tidak menyangka mereka berbuat begitu padamu. Karena ini tidak tahu. Itu juga tidak tahu. Kalau begitu, terus saja berpura-pura tidak tahu. Ini terakhir kalinya. Ikut aku ke suatu tempat. Jika nanti kau masih memutuskan untuk pergi, aku akan melepaskan. Aku harap kau menepati janji. Masih ingat, Larazity? Dulu, di panggung inilah, aku mengambil kesempatan pertunjukan drama untuk melamarmu di depan seluruh mahasiswa dan dosen. Atas nama Tuhan. Kalau begitu, Buddha, Bodhisattva. Aku, Brahma Wijaya. Aku, atas namaku sendiri, bersumpah dengan sungguh-sungguh. Kumohon jadilah istriku. Mulai hari ini, baik dalam suka maupun duka, dalam keadaan kaya
maupun miskin, dalam keadaan sehat maupun sakit. Aku akan selalu mencintai dan menghargaimu. Aku bersedia menikah dengannya. Nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia. Yulia Hartono. Menikahlah denganku. Nikahilah aku, kau harus merahasiakannya. Yulia, kau akan memaklumku, kan? Nanti kalau ada masalah, datang padaku. Aku akan selalu melindungi. Rania sudah bilang begitu. Temani dia. Tidak ada waktu. Kau tidak akan mengecewakanku, kan? Apa-apaan ini? Setelah kita menikah nanti, aku akan membelikanmu kalung terindah di dunia. 50 miliar rupiah, untuk nona muda kedua keluarga Hartono. Brahma Wijaya. Ya. Aku tidak hilang ingatan. Aku Larasati Adijaya yang selalu kau cari. Terus kenapa? Sebenarnya kau mau apa? Larazity. Aku salah. Aku benar-benar salah. Kita mulai dari awal lagi, ya? Aku selalu berpikir, meskipun kau rusak, hancur, tapi kau pernah mencintaku. Itu semua nyata. Cinta kita dulu itu nyata. Aku selalu ingin menyimpan kenangan indah ini dalam hatiku seumur hidup. Tapi kenapa kau harus menghancurkannya sendiri? Brahma Wijaya. Kau tahu? Aku sungguh sedih, karena aku tidak benar-benar hilang ingatan. Untuk kedua kalinya, aku memberimu kesempatan untuk menyakiti. Larazity. Aku tidak pernah berniat menyakiti. Aku hanya... Hanya. Kau tidak berniat menyakiti. Hanya sudah bosan. Hanya tidak lagi peduli padaku. Hanya membiarkan orang lain menyakitiku. Hanya tidak melihat lukaku yang berulang kali. Sebenarnya kau tahu segalanya. Hanya pura-pura tidak tahu. Dengan begitu, kau bisa dengan santainya menempatkan diri seolah tidak mau ikut campur. Larazity. Aku tidak. Brahma Wijaya. Jangan menyiksaku lagi. Diriku yang dulu sudah mati. Kira, tidak ada kemungkinan lagi. Jangan pergi. Larazity. Jangan kau pergi. Aku mencintai dirimu. Larazity. Benar-benar akan pergi? Kau mau ingkar janji lagi? Kau menipuku lagi. Bukan begitu. Aku tidak akan menipumu lagi. Aku hanya ingin bertanya pada bagaimana aku bisa membuatmu memaafkanku? Lihatlah bekas luka ini. Aku bisa mencarikanmu dokter bedah plastik terbaik. Dijamin tidak akan ada bekas luka. Dan orang-orang itu sudah kuurus semua, termasuk Rania Hartono. Brahma Wijaya, cukup. Meskipun kau menemukan dokter bedah plastik terbaik, mengembalikan wajahku kembali mulus seperti dulu, tapi aku tidak akan pernah melupakan rasa sakit sayatan di wajahku dan keputusasaan saat didorong dari tebing. Itu semua akan selalu ada, tidak bisa dihapus. Brahma Wijaya. Selama 3 tahun ini, aku bertanya padamu berkali-kali, bertanya pada diriku sendiri berkali-kali, kenapa kau bisa berubah seperti ini? Kenapa kita bisa jadi begini? Kenapa? Sekarang aku mengerti. Tidak ada kenapa. Cintamu memang akan menghilang suatu hari nanti. Cinta. Hanya berlaku saat masih cinta. Kau mengerti? Bukan begitu.
Aku selalu mencintaimu. Aku tahu aku salah. Aku akan menebusnya, ya? Tapi di dunia ini tidak ada yang namanya reject kembali. Kecuali kalau kau tidak pernah mencintaiku. Aku pernah mencintai. Maka aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tapi sekarang, aku tidak mencintaimu lagi. Apapun yang kau lakukan, tidak ada gunanya. Sembilan hari sudah. Di mana Dharma? Baru beberapa hari ini. Kamu sudah memikirkannya terus. Kamu membohongiku lagi. Aku sudah bilang. Aku tidak akan membohongimu lagi. Di hatimu. Apa aku sebegitu tidak bisa dipercaya? Walaupun aku sangat ingin membunuhnya. Berani-beraninya kamu. Reaksimu begitu besar. Apa kamu benar-benar peduli padanya? Larazity. Aku adalah orang yang paling mencintaimu. Kenapa kamu tidak melihat hatiku ini? Pak Brahma, cintamu terlalu berat untukku. Tolong tepati janji. Baiklah. Karena aku sudah berjanji padamu. Aku akan melakukannya. Baguslah. Brahma. Nanti, jangan perlakukan kekasihmu seperti ini lagi. Kecuali kamu. Bagaimana mungkin aku punya kekasih lain? Larazity, temani aku makan untuk terakhir kalinya. Aku mohon padamu. Ini cuma makan saja. Meskipun antara kita. Kamu tidak perlu begitu curiga padaku, kan? Kamu harus menepati janji. Pak Brahma, telepon dari kakek. Hari ini, seluruh grup Wijaya sudah menerima pemberitahuan untuk mencabut jabatan presiden direkturmu. Nanti, kamu bukan lagi kepala keluarga Wijaya. Karena kamu suka berada di luar. Tidak perlu kembali lagi nanti. Dan lagi, kepala keluarga Kusuma sudah diselamatkan. Keluarga Kusuma sedang membawa orang kemari. Jaga dirimu baik-baik. Jangan terlalu memaksakan diri. Larazity. Jika aku mencoba semua rasa sakit yang kamu alami, apa kamu bisa memaafkanku? Larazity. Jika aku mencoba semua rasa sakit yang kamu alami, apa kamu bisa memaafkanku? Kamu sudah gila. Aku memang sudah gila. Sejak kamu jatuh dari tebing itu. Aku sudah gila. Larazity, lihatlah. Wajahku juga terluka sekarang. Apa kamu merasa cukup? Kalau belum, kamu saja yang gores. Berapa goresan pun boleh. Lepaskan aku. Sadarlah. Aku sudah menyakitimu. Aku membuatmu menderita. Sekarang giliranmu. Balas dendam padaku. Jika kamu balas dendam dan amarahmu sudah reda, apa kamu bisa memaafkanku? Larazity. Kamu gila. Kamu orang gila. Lepaskan. Larazity. Sebenarnya kamu mau apa lagi? Larazity. Kenapa? Kenapa? Kamu cari mati. Kamu cari mati. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku sudah menyerahkan pesanan sebesar itu padamu. Itu belum cukup? Kembalikan Larasati pada. Kembalikan pada. Larasati bukan barang. Dia manusia. Dia punya pilihannya sendiri. Bukan aku yang merebutnya. Tapi dia yang meninggalkanmu. Dan memilihku. CH. Larasati adalah milikku. Orang yang Larasati cintai adalah aku. Kamu tunggu di depan dulu. Aku akan segera menyusul. Larazity. 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 Sekarang kamu puas kan? Larasati sudah pergi. Niat jahat di hatimu sudah tidak bisa disembunyikan lagi kan?
Aku sudah menyiksamu begitu lama. Ayolah, balas dendam padaku. Ayolah. Apa kamu sudah puas melampiaskan amarahmu? Kalau begitu, enyolah dari duniaku dan Larasati. Pergi. Brahma Wijaya. Keadaanmu yang sekarang, apa bedanya dengan anjing tersesat? Aku sama sekali tidak perlu menyiksa. Cukup dengan membiarkanmu melihat aku dan Larasati begitu manis bersama. Itu sudah cukup membuatmu menderita. Kembali, kamu kembali. Larasati. 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 Ada apa? Akhir-akhir ini, kamu terlihat tidak terlalu senang. Apa ada yang tidak enak badan? Apa kamu sudah tahu sejak lama, kalau aku tidak amnesia? Sebenarnya aktingmu itu dari dulu tidak terlalu bagus. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu, hanya senang melihatku jadi bahan tertawaan? Ingatan-ingatan itu pasti sangat menyakitkan bagimu, kan? Karena kamu tidak ingin mengingatnya. Untuk apa aku memaksamu? Itu terlalu kejam. Lagi pula, kalau kamu tidak amnesia, bagaimana bisa kamu menikah denganku? Dharma Kusuma. Sudah. Aku bisa dengar dengan jelas. Tidak perlu sekeras itu. Kamu. Terima kasih. Kamu menyelamatkanku lagi. Kamu bicara begini padaku. Oh ya, Larasati, aku punya sesuatu untukmu. Apa itu? Kenapa harus rahasia-rahasiaan? Akademi Diplomatik Cakrawala. Bagaimana kamu bisa terpikir memberiku ini? Bukankah ini impianmu selama ini? Apa kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkannya lagi? Pergi ke Universitas Cakrawala adalah impianmu selama ini. Terima kasih Bu Dosen. TAPI. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Akademi Diplomatik Cakrawala. Meskipun itu adalah impian, tapi keluarga Wijaya. Bagaimanapun, dia membutuhkanku sekarang. Ini lagi, seorang bibit unggul yang menyerah pada masa depan demi cinta. Semoga 10 tahun lagi, dia tidak akan menyesali pilihan hari ini. TAPI. Bagaimana denganku? Benarkah? Larasat. Mencintai seseorang adalah mewujudkan semua impiannya, melihatnya bersinar terang dan menjadi lebih baik. Bukannya malah memenjarakannya di sisimu. Tapi, aku akan pergi setidaknya 4 tahun. 10 tahun saja aku sudah menunggu. 4 tahun itu apa artinya? Apalagi? Dharma Kusuma sialan, brengsek. Dia sendiri pergi berbulan madu dengan Kak Laras. Lalu semua urusan grup dibiarkan aku sendiri yang mengerjakannya. Proyek sialan ini, siapa juga yang mau mengurusnya? Kamu mengerjai Intan begitu parah, dia pasti marah sekali. Biarkan saja dia, aku sudah lelah bertahun-tahun, sudah waktunya menikmati hidup. Siapapun yang mau jadi presiden direktur ini, silakan saja. Aku juga mau keliling dunia. Larasat, kita sudah sepakat. Selama aku sudah mengalami rasa sakitmu dulu, kamu akan kembali.
Ayo pergi, ratuku. Sudah waktunya. Kamu menuju medan perangmu.